Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Hadid, mahasiswa Administrasi Publik Universitas Andalas. Pada kali ini, saya akan membahas materi tentang konsep dan terbentuknya sistem sosial, serta contoh sistem sosial tersebut dalam kehidupan masyarakat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar ilmu sosial dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Ernita Arif, MSI. Berbicara tentang sistem sosial, kita sebagai manusia adalah bagian dari sistem sosial tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu sistem sosial dan kenapa sistem sosial itu bisa terbentuk, mari kita lihat materi pembelajaran berikut ini. Berikut adalah beberapa gagasan yang disampaikan oleh para ahli mengenai sistem sosial. Yang pertama yaitu menurut Talcott Parsons, sistem sosial hanyalah segmen atau subsistem yang disebut Parsons sebagai teori tindakan. Parsons mengatur sistem sosial dalam hal unit tindakan, di mana tindakan yang dilakukan oleh individu adalah unit. Menurut Parsons, sistem sosial tergantung pada sistem linguistik dan budaya harus ada dalam masyarakat untuk memenuhi syarat sebagai sistem sosial. Yang kedua, menurut Abdul Shani, ia berpendapat bahwa sistem sosial adalah konsep yang paling umum digunakan untuk menjelaskan dan mempelajari hubungan manusia dalam kelompok atau organisasi sosial. Dalam hal ini, manusia sebagai anggota masyarakat adalah individu yang saling bergantung. Interaksi antar individu berkembang atas dasar standar penilaian dan kesepakatan bersama yang berpedoman pada norma-norma sosial yang mendasari terbentuknya suatu sistem sosial. Yang ketiga yaitu menurut Setiadi dan Kolib. Ia mendefinisikan sistem sosial sebagai hubungan antara bagian-bagian atau elemen-elemen kehidupan manusia, terutama tindakan manusia, lembaga sosial, dan kelompok sosial yang saling mempengaruhi. Hubungan antara bagian-bagian tersebut menghasilkan produk dari interaksi itu sendiri, yaitu nilai dan norma sosial yang kondisinya selalu dinamis. Dari gagasan ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sistem sosial ialah jaringan pola hubungan yang membentuk keseluruhan yang koheren atau yang berhubungan antara individu, kelompok, dan institusi. Sistem sosial ini akan menciptakan keharmonisan jika masing-masing subsistem bekerja atau berperan sesuai fungsinya, dan adanya keharusan untuk saling mendukung satu sama lainnya. Sistem berfungsi ketika elemen-elemen komponennya beroperasi. Satu elemen tunggal dari sistem tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa ada yang lainnya. Suatu sistem sosial mengungkapkan ikatan hubungan di antara para anggotanya. Jika hubungannya signifikan, sistemnya stabil, dan jika hubungan di antara para anggotanya, maka sistem juga tidak akan stabil. Signifikansi interaksi dapat dinilai dari frekuensi, durasi, fokus, dan intensitas. Sistem sosial juga diartikan sebagai semua unsur sosial yang saling berhubungan antara satu sama lainnya, dan di mana hubungan tersebut saling mempengaruhi dalam kesatuan sosial. Dalam sistem sosial, paling tidak harus terdapat dua orang atau lebih yang saling berinteraksi satu sama lain, mempunyai tujuan dari interaksi tersebut, mempunyai struktur, simbol, dan tujuan bersama. Atau secara sederhananya, sistem sosial juga dapat dikatakan sebagai bagian-bagian yang saling berhubungan, masing-masing bekerja sendiri, dan saling mendukung dan bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Setiap individu bisa menjadi bagian dari banyak sistem sosial sekaligus. Pembahasan selanjutnya yaitu kenapa sistem sosial tersebut dapat terbentuk. Menurut Talcott Parsons, ada 4 syarat fungsional agar sistem sosial dapat terbentuk atau bertahan. Yang
Yang pertama yaitu adaptation, yaitu sistem sosial harus mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan yang dihadapi. Yang kedua, goal attainment. Maksudnya adalah tujuan individu harus menyesuaikan dengan tujuan sosial yang lebih besar agar tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan lingkungan sosial. Yang ketiga yaitu integration, menunjukkan bahwa adanya solidaritas sosial dari bagian-bagian yang membentuknya, serta berperannya masing-masing unsur tersebut sesuai dengan posisinya. Integrasi hanya bisa terwujud jika semua unsur yang membentuk sistem tersebut saling menyesuaikan. Yang keempat yaitu latent pattern maintenance, artinya sebagai pemeliharaan pola yang tersembunyi yang biasanya berwujud sistem nilai budaya yang selalu mengontrol tindakan-tindakan individu. Nilai-nilai yang telah disepakati oleh suatu masyarakat akan mengendalikan keutuhan solidaritas sosial. Selanjutnya, dalam terbentuknya sistem sosial, terdapat elemen-elemen pembentuk sistem tersebut yang dapat dibagi ke dalam 7 elemen. Yang pertama yaitu adanya tujuan. Setiap sistem memiliki tujuan yang menjadi motivator yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tidak terarah dan tidak terkendali, meskipun setiap subsistem memiliki tujuan yang berbeda secara spesifik. Yang kedua, adanya input. Input sistem ialah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem, yang menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa materi yang tampak secara fisik maupun imaterial. Yang ketiga yaitu proses. Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari input menjadi output yang berguna dan bernilai. Misalnya, input mengenai informasi daya beli masyarakat yang berkaitan dengan produk yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu output. Output atau keluaran merupakan hasil dari proses. Misalnya, input ialah seleksi penerimaan mahasiswa baru, sedangkan outputnya ialah alumni yang telah bekerja di berbagai instansi. Yang kelima yaitu adanya batas. Batas di sini ialah pemisah antara daerah sistem dengan daerah di luar sistem. Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, atau kemampuan sistem. Misalnya, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum pembelajaran tergantung pada sumber daya dosen sebagai tenaga pendidik. Yang keenam yaitu adanya mekanisme pengendalian dan umpan balik. Mekanisme pengendalian diwujudkan dengan menggunakan umpan balik yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan masukan dan proses. Pengendalian bertujuan untuk mengatur agar sistem mencapai target yang telah ditentukan. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan ialah sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan dapat mempengaruhi operasi sistem yang dapat merugikan atau menguntungkan sistem tersebut. Lingkungan yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan supaya tidak mengganggu kelangsungan operasi sistem. Sedangkan lingkungan yang menguntungkan harus dijalankan dan ditingkatkan karena akan mengacu pada kelangsungan sistem tersebut. Menurut Margono Slamet, masyarakat sebagai suatu sistem dipengaruhi oleh hal-hal berikut. Yang pertama yaitu geografi. Geografi meliputi ekologi dan tempat di mana masyarakat itu berada. Yang kedua yaitu demografi, yaitu yang menyangkut populasi, susunan, dan ciri-ciri dari masyarakat tersebut. Yang ketiga yaitu kebudayaan, menyangkut nilai-nilai sosial, sistem percayaan, norma-norma dalam masyarakat. Yang keempat itu adanya kepribadian yang meliputi sikap mental, semangat, temperamen, dan ciri-ciri psikologis masyarakat. Dan yang kelima yaitu adanya waktu. Waktu di sini yaitu meliputi sejarah atau latar belakang dari masyarakat tersebut. Sistem sosial dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Apabila sistem sosial itu dipengaruhi oleh lingkungan,
maka berarti sistem tersebut akan bersifat terbuka, yaitu menerima unsur-unsur dari luar. Sebagai konsekuensi dari sistem sosial yang bersifat terbuka, maka akan dapat menimbulkan perubahan pada sistem sosial tersebut. Perubahan yang diakui sebagai unsur yang dinamis ditata sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan keguncangan dalam sistem sosial tersebut. Hal ini dapat dilakukan karena, sebagaimana sistem lainnya, sistem sosial memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri. Dengan kata lain, suatu perubahan diterima dengan tetap menjaga stabilitas dan keteraturan dalam sistem, walaupun keteraturan itu dihasilkan dari adanya sebuah konflik. Pembahasan berikutnya yaitu contoh sistem sosial tersebut dalam kehidupan masyarakat. Dapat kita bagi menjadi 3, yaitu dilihat dari wadahnya. Ada keluarga, RT, RW, kelurahan, desa dan kecamatan, sekolah dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu dilihat dari aktivitasnya, ada gotong royong, arisan, ronda, dan lain-lain. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu berdasarkan kepentingannya. Ini dapat berupa kepentingan politik, kepentingan pendidikan, ekonomi, budaya, hukum, dan lain-lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.